kita akan bicara hari Tuhan pada pertemuan kali ini. Nah, di mana ketika zaman yang akan datang itu tiba, ya, nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama itu menubuatkan bahwa di zaman yang akan datang itu dosa diampuni, sakit disembuhkan, maut dikalahkan, atau adanya kebangkitan atau hidup yang kekal, ya. Kemudian Roh Kudus dicurahkan, kemudian musuh-musuh Allah dihancurkan, maksudnya orang-orang yang durhaka, dan begitu juga penguasa kegelapan dikalahkan, serta ada pemulihan semesta. Nah, ini yang terjadi, ini adalah nubuat bagaimana orang perjanjian lama memahami zaman yang akan datang itu. Ya, jadi dipisahkan oleh zaman ini dan zaman yang akan datang itu dipisahkan oleh kedatangan Mesias. Nah, tapi kemudian kita pahami di perjanjian baru bahwa kedatangan Mesias itu atau hari Tuhan itu ternyata 2 kali. Ya. Jadi zaman ini selesai, ya, ketika hari Tuhan itu datang atau datangnya Mesias. Baru kemudian dimulailah zaman yang akan datang. Itu adalah konsep perjanjian lama. Jadi di perjanjian lama banyak sekali nubuatan-nubuatan tentang hari Tuhan. Ya, hari Tuhan itu Roh Kudus dicurahkan, hari Tuhan itu musuh-musuh Allah dikalahkan, nah gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa itu hari Tuhan. Ya, hari Tuhan. Di Perjanjian Baru ada ayat-ayat yang mengatakan seperti ini, ya, bahwa di hari Tuhan itu matahari berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah. Jadi hari Tuhan itu adalah hari yang besar, sama seperti di Perjanjian Lama. Hari Tuhan itu hari yang besar, hari yang spektakuler, hari yang luar biasa gitu ya. Pokoknya hari yang sangat-sangat berbeda, dan untuk membedakan hal itu tuh sesuatu yang luar biasa digambarkan, dilukiskan. Nah, Lukas 21 ayat 34 juga hari Tuhan itu digambarkan terjadi dengan tiba-tiba, ya. Dan ada peringatan supaya orang percaya itu untuk menjaga hidup kudus, hidup tidak bercela, ya. Karena hari Tuhan itu akan terjadi dengan tiba-tiba. Berarti ada unsur di situ, ada unsur penghakiman, ya. Ada unsur pengujian di situ, ada unsur penilaian atau pengadilan di situ. Nah, hari Tuhan juga terkesan itu adalah hari kiamat, misalnya 1 Korintus 1 ayat 8. Ia akan menemukan kamu sampai kesudahannya, kesudahan segala sesuatu, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau di perjanjian baru kan kita tahu bahwa hari Tuhan itu adalah Yesus Kristus, itulah yang disebut Tuhan gitu ya. Nah, jadi Yesus Kristuslah yang akan datang di hari Tuhan itu. Atau ya dengan singkat, hari Tuhan itu ya hari Tuhan Yesus Kristus datang gitu ya. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 2, hari Tuhan itu digambarkan seperti pencuri. Ya, kita nggak tahu kapan pencuri datang. Sekarang kita belajar dulu landasan perjanjian lama. Ya, saya kembali lagi mengingatkan bahwa perjanjian lama itu adalah dasar dari perjanjian baru, atau Yudaisme itu adalah ibu dari agama Kristen. Kita tidak bisa menyangkali gitu ya, jangan seperti anak durhaka gitu ya, nggak mau baca perjanjian lama, semuanya dari perjanjian baru aja. Tapi memang kita berbeda sama orang Yudaisme ya. Misalnya tadi saya gambarkan bahwa hari Tuhan ternyata di perjanjian baru itu lebih jelas lagi. Hari Tuhan itu 2 kali. Di perjanjian lama itu agak buram gitu. Yang mana yang hari Tuhan yang pertama, yang mana yang hari Tuhan yang kedua. Nah, demikian juga di perjanjian baru, nubuat-nubuat di perjanjian lama itu sudah digenapi, sedangkan orang-orang perjanjian lama yang sekarang kita sebut agama Yudaisme, mereka masih menantikan nubuat-nubuat itu seolah-olah itu belum terjadi, ya. Jadi kita harus lihat bagaimana landasan perjanjian lama. Karena para rasul pun memakai kitab suci mereka kan kitab suci perjanjian lama, karena perjanjian baru zamannya para rasul mungkin sedang ditulis atau mungkin belum ditulis gitu perjanjian baru, dan para rasul sendiri tidak pernah berpikir mungkin bahwa surat-surat yang mereka kirimkan itu akan menjadi suatu kitab suci. Mereka kirim surat-surat ya karena ada yang harus diselesaikan, ada yang harus dijelaskan gitu. Nah, kitab suci yang mereka pegang itu adalah perjanjian lama, dan perspektif mereka, murid-murid Tuhan Yesus itu adalah orang-orang Yahudi. Baru kemudian di abad-abad setelahnya ya, di zaman
murid-muridnya dari Rasul Yohanes dan seterusnya, itu baru orang-orang Yunani Romawi. Tapi murid-murid Tuhan Yesus yang pertama adalah orang-orang Yahudi dan mereka memakai kitab suci Perjanjian Lama. Nah, bagaimana landasan tentang hari Tuhan ini di Perjanjian Lama? Ya, nah awal mula konsep disebut hari Tuhan. Jadi hari Tuhan ketika di Perjanjian Lama itu adalah hari di mana umat Tuhan berseru-seru dan Tuhan menolong. Dan itu terjadi secara spektakuler, secara luar biasa gitu ya. Misalnya ketika bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, itu kan 10 tulah bertubi-tubi dan tulah yang terakhir itu kan luar biasa, laut terbelah dan kemudian orang Israel bisa lewat, tetapi tentara Firaun dan tentaranya terkubur di dalam laut. Itu kan luar biasa sekali ya, Laut Merah terbelah atau selat seperti selat gitu ya. Itu terbelah itu kan luar biasa sekali kan, suatu kejadian alam yang rasanya tidak masuk akal gitu. Nah, tapi di kitab Keluaran itu ya pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel. Belum jelas dikatakan hari Tuhan, tapi hari itu ketika Tuhan menyelamatkan Israel dengan luar biasa. Nah, barulah di ayat-ayat berikutnya di kitab-kitab nabi-nabi kemudian barulah dibuat konsep tentang hari Tuhan itu. Misalnya ini ya, di Yosua 10 ayat 12 dan 13 ya. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori. Nah, di Yosua ini juga hari Tuhan itu digambarkan sama seperti yang di kitab Keluaran ya. Kalau di kitab Keluaran itu kan laut terbelah, kemudian Firaun dan tentaranya itu tertutup oleh lautan itu. Nah, di Yosua 10 ayat 12 dan 13 digambarkan bahwa Tuhan itu mendengarkan apa itu namanya, doa orang Israel atau doa Yosua untuk menghentikan matahari dan bulan. Ya, kalau bulan berhenti, matahari berhenti atau benda-benda langit itu berhenti bergerak, sebetulnya kan kita tahu sekarang bahwa bumi yang berhenti bergerak ya, bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi matahari. Dan jadi bumi yang berhenti bergerak itu kan juga suatu kejadian yang lebih luar biasa lagi dari sekedar laut terbelah gitu ya. Bumi yang berhenti bergerak gitu. Walaupun orang-orang sains mengatakan nggak mungkin bumi itu berhenti bergerak, kita semua bisa mati kalau bumi berhenti bergerak. Nah, tapi ini digambarkan bahwa seperti inilah ya. Jadi kalau kita mempelajari hari-hari konsep hari Tuhan di dalam Perjanjian Lama, itu memang sepertinya luar biasa sekali. Sepertinya bahasanya itu kalau anak sekarang bilang lebay gitu ya, berlebihan. Bahasa-bahasa yang fantastis gitu ya. Ya ini kan kayak misalnya matahari dan bulan tidak bergerak, artinya bumi berhenti, dan menurut saya itu nggak mungkin bumi berhenti, orang bisa mati semua gitu. Nah, tetapi memang akhirnya para ahli kitab suci mengatakan bahwa ini bukan betul-betul bumi berhenti, tapi ini adalah gambar bagaimana suatu apa itu namanya pertanda di langit ya. Orang-orang zaman dahulu kan senang pertanda ya, jadi matahari dan bulan itu ada di langit itu pertanda buruk buat orang Amori, dan akhirnya mereka gentar dan akhirnya orang Israel menang gitu ya. Tapi itulah bahasa yang dipakai itu menggambarkan secara fantastis, secara spektakuler gitu ya. Nah, hari Tuhan di dalam bahasa Ibrani itu ada beberapa kata, misalnya Yom Adonai atau hari Tuhan ya. Yom itu hari, Adonai itu Tuhan. Atau Yom Nekama atau Yom Nakam le Yahweh. Nakam atau Nekama itu adalah hari pembalasan. Ya, hari pembalasan atau hari pembalasannya Tuhan gitu ya. Di mana hari itu umat Tuhan diselamatkan, umat Tuhan dipulihkan, tetapi musuh-musuh umat Tuhan itu dibalas gitu ya, dijatuhi hukuman oleh Tuhan. Jadi itu adalah suatu hari pengadilan bagi musuh-musuh Allah, namun juga hari pembelaan bagi umat Allah. Ya, hari pembelaan, hari penyelamatan, hari pembebasan, hari kemenangan bagi umat Allah. Sebaliknya bagi musuh-musuh Allah itu adalah hari penghukuman, gitu ya. Hari
Tuhan membalaskan dendamnya, memusnahkan musuh-musuhnya. Ya, ini ayat-ayatnya beberapa saya tulis di sini. Dan hari Tuhan juga di dalam perjanjian lama adalah hari dimulainya zaman yang baru. Ya, hari ketika zaman itu berganti antara zaman ini dan zaman yang akan datang. Ya. Dipisahkannya dengan hari Tuhan atau dimulainya zaman yang akan datang itu dimulainya dengan hari Tuhan. Ketika Tuhan datang, umat Tuhan dipulihkan, diselamatkan, masuk ke zaman yang baru, sedangkan musuh-musuh Tuhan atau musuh-musuh umat Tuhan itu dimusnahkan. Nah, misalnya di Yesaya 66 ya, dikatakan demikian, ayat 22 sampai 24. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru akan kujadikan itu, tetap tinggal di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Nah ya, jadi ada langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Kemudian ayat 23, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Nah, ayat 24, mereka akan keluar dan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Jadi ada langit dan bumi yang baru, tetapi juga ada kemusnahan ada pembalasan buat musuh-musuh mereka. Ya. Nah, di sini dikatakan, di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Gitu kan, digambarkan ada langit dan bumi yang baru, tetapi juga ada neraka gitu ya buat musuh-musuh Allah. Nah, itu adalah hari Tuhan. Nah, hari Tuhan itu juga bukan sekedar digambarkan sebagai pemisahan antara zaman ini dan zaman yang akan datang. Tetapi sama seperti awal mula konsep itu, misalnya tadi ya, ketika Tuhan Yesus mengalahkan Firaun, Tuhan Yesus, Allah Yahweh mengalahkan Firaun, gitu ya, di Perjanjian Lama kan belum ada Tuhan Yesus. Terus kemudian ketika Tuhan itu juga menolong Yosua, ya, kemudian di Perjanjian Lama juga ada Tuhan menolong orang-orang Israel terhadap bangsa-bangsa yang lainnya gitu ya dengan membangkitkan hakim-hakim. Nah, itu adalah konsep hari Tuhan. Tetapi puncaknya hari Tuhan yang paling besar adalah kedatangan Tuhan itu sendiri dan bergantinya zaman ke langit dan bumi yang baru. Ya, kemudian musuh-musuh Allah itu betul-betul dimusnahkan sama sekali masuk neraka. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada konsep hari Tuhan yang dalam tanda kutip saya katakan hari Tuhan yang kecil-kecil lah gitu. Memang hari Tuhan penghukuman bagi musuh-musuh Allah. Dan bahasa-bahasa yang dipakai itu memang bahasa-bahasa yang tadi saya katakan lebay, spektakuler. Gitu ya. Misalnya contoh, saya ambil contoh beberapa ayat, misalnya di Yeremia 46 ayat 9. Ya. Majulah hai kuda-kuda, melajulah hai kereta-kereta, majulah berperang, hai pahlawan-pahlawan, hai kamu orang Ethiopia, orang Put yang memegang perisai, dan orang Lydia yang membentur busur. Hari itu ialah hari Tuhan Yahweh semesta alam, hari pembalasan untuk melakukan pembalasan kepada para lawannya. Pedang akan makan sampai kenyang dan puas minum darah mereka, sebab Tuhan Allah akan mengadakan korban penyembelihan di tanah utara dekat sungai Efrat. Nah, ini konteksnya adalah, kalau kita lihat keseluruhan perikop, itu adalah konteksnya hukuman Tuhan atas Mesir. Nah, atau misalnya di Zefania 1 ayat 14 sampai 16 itu konteksnya adalah penghukuman Tuhan terhadap Yakub atau Israel, ya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, ya, digambarkan hari Tuhan luar biasa. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Hari Tuhan pahit, pahlawan pun menangis. Hari kegemasan hari itu, kesusahan, kesulitan, kemusnahan, pemusnahan kecil-kecil, ya, bukan puncaknya gitu ya, di mana Tuhan itu menolong umatnya dan menghukum musuh-musuhnya. Tetapi kalaupun orang Israel memberontak terhadap Tuhan, maka tangan Tuhan pun datang kepada orang Israel menghukum mereka. Itu tidak segan-segan Tuhan menghukum bangsa ya pilihannya, umat yang dikasihinya kalau mereka memberontak kepada Tuhan gitu.
Ini misalnya beberapa ayat-ayat lagi di dalam kitab nabi-nabi, ya. Misalnya di Yesaya 13 ayat 6, merataplah hari Tuhan sudah dekat, hari pemusnahan, ya. Jadi ya itu, hari Tuhan itu hari penghukuman, pemusnahan, dan seterusnya seperti itu. Hari yang mengerikan gitu ya. Nah, atau misalnya ketika Tuhan menolong orang Israel dari Raja Babel gitu ya. Nah, ini pedang makan sampai kenyang dan puas minum darah mereka. Jadi digambarkan apa namanya itu kayak orang gitu ya, pedang bisa makan sampai kenyang gitu ya. Nah, Yoel 2 ayat 11, Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat, sangat dahsyat hari Tuhan, ya, siapa yang dapat menahannya. Atau Yoel 2 ayat 31, matahari berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat, dahsyat itu. Matahari berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah, ya. Jadi penggambaran yang luar biasa. Nah, Yesaya 13 ayat 6 dan seterusnya. Ini adalah konteksnya hukuman Tuhan atas Babel melalui orang Madai. Ya. Sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka menggeliat kesakitan seperti perempuan melahirkan. Mereka berpandang-pandangan tercengang-cengang. Muka mereka seperti orang demam. Jadi dipakai bahasa puitis. Bahasa puitis itu kan biasanya berlebihan gitu ya. Nah, sungguh hari Tuhan datang kebengisan dengan gemas, dengan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi. Ya. Ayat 10, bintang-bintang dan gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya, matahari akan menjadi gelap waktu terbit dan bulan tidak memancarkan sinarnya. Nah, ayat 12, aku akan membuat orang lebih jarang dari emas tua dan manusia lebih jarang daripada emas ofir. Dan kalau kita lihat di ayat 1 dan ayat 17, ini adalah hukuman Tuhan atas bangsa Babel melalui orang Madai. Nah, ketika orang Madai memerangi orang Babel, apakah benar bintang dan gugusannya di langit dan bintang-bintang dan matahari itu tidak memancarkan cahaya? Matahari itu menjadi gelap waktu terbit. Bulan itu menjadi gelap. Ya mungkin bulan menjadi gelap kalau itu adalah bulan baru ya. Kalau bulan purnama pasti terang. Nah, tapi apakah seperti ini yang terjadi? Langit gemetar, bumi bergoncang gitu. Ketika bangsa Babel diperangi oleh orang Madai. Apakah benar-benar seperti ini yang terjadi? Pernahkah matahari menjadi gelap? Pernahkah di saat itu langit gemetar dan bumi bergoncang? Nah, jadi kita lihat bahwa memang hari Tuhan itu digambarkan dengan sesuatu yang berlebihan gitu ya. Sekarang kita lihat tentang nubuat hari Tuhan di PL digambarkan dengan bahasa yang spektakuler, fantastis, esoteris, dengan maksud pembaca memahami bahwa hari itu adalah hari yang luar biasa. Nah, ya. Jadi menurut PL dan Yudaisme, ketika hari Tuhan yang besar itu terjadi, dosa diampuni, maut dikalahkan. Dan inilah yang mereka nantikan. Hari Tuhan yang besar inilah yang mereka nantikan. Orang-orang perjanjian lama atau orang-orang Yahudi itu nantikan. Dan ketika hari Tuhan itu terjadi, dosa diampuni, maut dikalahkan, sakit disembuhkan, Roh Kudus dicurahkan, setan dikalahkan, musuh-musuh umat Allah dihancurkan, dan pemulihan semesta. Dan kita tahu beberapa dari ini sudah dipenuhi, ya. Dosa sudah diampuni ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus datang, dia mati dan bangkit, mati menanggung dosa kita. Dosa sudah diampuni, maut sudah dikalahkan, sakit sudah disembuhkan, Roh Kudus sudah dicurahkan, ya. Setan pun sudah diikat, dibatasi kuasanya. Orang percaya memiliki otoritas atas setan, walaupun orang-orang yang tidak percaya itu masih dikuasai oleh setan. Dan tetapi musuh-musuh umat Allah belum sungguh-sungguh dihancurkan. Setan pun baru diikat gitu ya, baru dibatasi. Hanya orang percaya saja yang memiliki otoritas atas setan. Dan belum ada pemulihan semesta atau langit dan bumi yang baru. Ya. Nah, ada ayat-ayat yang
dikutip persis beberapa ayat, misalnya Yoel 2 dikutip di dalam Kisah Rasul pasal 2 misalnya ya, ketika pencurahan Roh Kudus itu Rasul Petrus mengutip mengutip dari Yoel 2, itu kan pengutipan yang paling panjang. Ada juga misalnya pengutipan dari Yesaya 34 dikutip di Wahyu 6 gitu ya. Nah, ada nubuat-nubuat di PL tentang hari Tuhan yang dikutip di Perjanjian Baru. Nah, pengutipan adalah suatu tipologi. Pengutipan di dalam Alkitab itu adalah suatu tipologi atau simbol yang berhubungan. Seperti misalnya di Yesaya 34 ayat 4 dan 5. Segenap tentara langit akan hancur dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur. Nah, ini juga dikutip di Wahyu 6 ayat 13 dan 14. Ya, bagaimana digambarkan hari Tuhan. Nah, sekarang kita lihat teks PB. Jadi di hari Tuhan di dalam konsep Perjanjian Baru itu ada dua. Yang pertama adalah kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus di bumi, ya, kehidupannya di bumi, dan kemudian kematian dan kebangkitannya. Nah, itu adalah hari Tuhan yang pertama. Dan itu sudah terjadi. Tapi kemudian ketika Tuhan Yesus hidup di bumi, dia mengajar murid-muridnya, dia bilang, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Aku akan memulihkan gitu dunia ini. Nah, murid-muridnya tanya, kapan engkau akan datang kembali? Kapan engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Tuhan Yesus bilang, waktu dan saatnya kamu tidak perlu tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Nah, jadi hari kedatangan Tuhan yang kedua adalah datangnya Tuhan Yesus yang kedua kalinya, yaitu kiamat bumi ini, atau hari kita dipindahkan ke langit dan bumi yang baru. Jadi di Perjanjian Baru lebih jelas bahwa hari Tuhan itu terjadi dua kali, ya. Nah, memang Kristen Arus Utama pada umumnya memahami bahwa kedatangan Tuhan itu terjadi dua kali, tetapi ada juga yang memahami tiga kali, ada yang memahami juga 4 kali. Namun terlepas dari perbedaan tersebut, ya kita jangan fokus dan berdebat di perbedaannya, tetapi kita lihatlah persamaannya. Yang disetujui bersama adalah bahwa untuk mempersiapkan hari Tuhan, orang percaya harus mempersiapkan diri dengan hidup kudus dan tidak bercela, gitu. Jangan kita fokus di perbedaannya, enggak, nanti Tuhan datang lagi ketiga kali, keempat kali, gitu ya. Jangan fokus di situnya, tapi kita lihatlah, ya kita setuju bersama, ya untuk mempersiapkan hari Tuhan itu orang percaya harus hidup kudus, gitu, untuk supaya diselamatkan di hari Tuhan. Kan sama di Perjanjian Lama juga seperti itu konsepnya, ya, bahwa hari Tuhan itu datang untuk menyelamatkan umat-umat yang setia kepadanya, tetapi hari Tuhan itu menjadi hari yang ngeri, hari pembalasan bagi musuh-musuhnya atau orang-orang yang memberontak terhadap dia. Bahkan orang Israel pun ketika di Perjanjian Lama mereka memberontak kepada Tuhan, Tuhan datang di hari Tuhan itu untuk memusnahkan mereka, untuk menghukum mereka, gitu. Ya. Nah, di konsep Perjanjian Baru, kedatangan hari Tuhan yang pertama misalnya ya, itu kan dinubuatkan di Maleakhi 4 ayat 5. Sesungguhnya aku mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Ya, lihat bahasa yang dipakai itu kan dilebih-lebihkan ya, besar dan dahsyat, sepertinya tuh wah hari yang hari yang spesial, ada sesuatu yang berbeda di bumi ini gitu kan, besar dan dahsyat. Nah, tetapi kemudian kita tahu Nabi Elia yang dinubuatkan di Maleakhi ini sebetulnya siapa sih? Bukan betul-betul Elia bangkit kembali gitu, bukan kan? Tetapi Yohanes Pembaptis, ya. Nabi Yohanes Pembaptis yang memiliki spirit atau semangat atau kuasa seperti Elia. Jadi bukan, kalau Elia kan bisa menurunkan, bukan bisa ya, tetapi atas seizin Tuhan dia menurunkan api dari langit, ya. Atas seizin Tuhan dia menutup tidak ada hujan gitu. Nah, memang Yohanes Pembaptis tidak sespektakuler itu, tetapi semangatnya, spiritnya tuh sama seperti Elia. Elia itu menghadapi sekian ratus nabi Baal itu bisa gitu, berani. Dia sendirian, yang lain nabi-nabi yang lain itu sudah ketakutan sembunyi semua atau berpihak kepada Isabel, tetapi dia sendirian bisa berani
menantang Isabel dan nabi-nabinya. Nah, seperti itulah Yohanes Pembaptis, ya. Jadi kalau di Maleakhi dikatakan, aku akan mengutus Nabi Elia menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Dan kemudian di Perjanjian Baru malaikat itu berbicara kepada Zakaria, katakan, ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, persis seperti nubuatan di Maleakhi 4. Nah, jadi hari Tuhan yang besar dan dahsyat yang dimaksud Maleakhi 4 itu sebetulnya apa? Kalau di Maleakhi 4 ayat 5, Nabi Elia itu ternyata adalah Yohanes Pembaptis. Jadi bukan betul-betul Nabi Elia yang seperti Nabi Elia yang pertama gitu ya, yang bisa menurunkan api dari langit, kemudian mencincang nabi-nabi Baal, kemudian menutup langit sehingga tidak ada hujan. Nah, bukan seperti itu. Pelayanan Yohanes Pembaptis kan bukan seperti itu. Tetapi spiritnya sama, Yohanes Pembaptis spiritnya sama. Beraninya itu loh, ya. Kalau Nabi Elia di Perjanjian Lama itu kan berani menghadapi Isabel. Nah, di Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis berani dia menegur Raja Herodes, kamu berzina dengan mengawini istri saudaramu. Terus dia menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu keturunan ular beludak. Tuh, padahal itu kan pemimpin-pemimpin agama. Nah, kemudian dia juga berani menegur para tentara-tentara Romawi. Ya, dia berani menegur tentara-tentara Romawi, gitu. Ya, jujurlah, jangan memeras rakyat. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Jadi bukan betul-betul penjelmaan Nabi Elia, tetapi punya semangat yang sama. Nah, itu Nabi Elia yang dinubuatkan itu adalah Yohanes Pembaptis. Sekarang kita lihat menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Jadi kalau Nabi Elia ini Yohanes Pembaptis, maka datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu siapa? Ya, siapa? Yaitu adalah dimulainya pelayanan Tuhan Yesus. Jadi besar dan dahsyat di sini kan bukan seperti ada betul-betul matahari jadi gelap, ya. Tetapi ada Roh Tuhan yang bekerja melalui Tuhan Yesus. Itulah yang dimaksud besar dan dahsyat itu. Nah, jadi kita harus hati-hati dengan bahasa di dalam Alkitab itu yang memang digambarkan karena memang pada saat itu punya sastra apokaliptik seperti pertemuan saya yang pertama ya. Sastra apokaliptik itu memang bahasanya tuh esoteris, bahasanya itu fantasi, bahasanya fantastis gitu ya, dibesar-besarkan. Tetapi sebetulnya apa sih arti atau penafsiran atau pewujudan dari nubuat itu sebetulnya apa gitu. Nah, ternyata tidak bisa dipahami seperti sudut pandang kita sekarang. Kalau sudut pandang kita sekarang memandang dengan harafiah, betul-betul seperti itu, maka itu tidak terjadi. Ya, tapi kita harus memandangnya bagaimana orang pada saat itu memandang atau membaca sastra apokaliptik, maka kita akan memahami dengan lebih benar, gitu ya. Nah, jadi hari Tuhan yang pertama itu sudah terjadi, ya. Misalnya lagi di Kisah Para Rasul 2 ayat 19 sampai 22. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mulia itu. Ini pengutipan dari kitab Yoel. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang Israel, dengar perkataan ini. Kalau di TB1 ada tambahan di sini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Ini saya ambil dari TB2 ya. Yesus dari Nazaret adalah orang yang ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu ketahui. Jadi yang dimaksud di nubuatan perjanjian lama di kitab Yoel, mujizat di atas, di langit, tanda-tanda di bawah, di bumi, darah, api, gumpalan asap, matahari menjadi gelap, bulan menjadi darah.
itu ternyata perwujudannya adalah pelayanan Yesus Kristus. Nah, apakah pelayanan Yesus Kristus pernah membuat matahari menjadi gelap dan bulan menjadi darah? Atau menimbulkan gumpalan asap? Kan enggak. Tetapi kata-kata kata-kata nubuatan perjanjian lama yang fantastis ini itu adalah gaya bahasa apokaliptik yang sebetulnya perwujudannya adalah di dalam kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus. Yang akhirnya kalau kita lihat dari kacamata kita orang percaya sekarang, ya sebetulnya ya seperti itu, memang luar biasa, tapi bukan sesuatu yang spektakuler ya, betul-betul mengubah matahari menjadi gelap. Ya memang luar biasa ya, membangkitkan orang mati, Lazarus mati bangkit gitu ya. Ada orang buta bisa melihat lagi, ada orang lumpuh bisa berjalan lagi. Ya memang luar biasa gitu. Tetapi bukan sesuatu yang berkaitan dengan alam semesta ini gitu. Ya. Nah, jadi ngerti ya bahwa memang dipakailah bahasa-bahasa yang spektakuler ini untuk menunjukkan hari Tuhan itu. Ya, tetapi bukan seperti seharafiah itu yang akan terjadi, bukan. Contohnya ini misalnya, Kisah Rasul 2 ayat 19 dan sampai 21 itu adalah pengutipan dari kitab Yoel. Dan akhirnya Petrus itu menerjemahkan, ini loh, maksudnya adalah Yesus dari Nazaret. Dia mengadakan mujizat-mujizat gitu. Ya. Nah, jadi hari Tuhan yang pertama itu sudah terjadi di mana dosa diampuni, sakit disembuhkan, ya, tetapi hari Tuhan yang kedua itu belum terjadi. Nah, apa yang terjadi di hari Tuhan yang kedua? Ya, bagaimana perjanjian baru menggambarkan atau menubuatkan tentang hari Tuhan yang kedua. Nah, hari Tuhan yang kedua adalah hari penghakiman. Lukas 21 ayat 34. Ya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan serta kekhawatiran hidup sehari-hari, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, di sini dikatakan jaga dirimu, jaga hatimu. Hati kamu itu jangan dibebani, diikat, ya, diikat, bawa beban itu kan diikat, dibebani, ya. Yang dipikirin tuh apa? Cuma pesta pora, hidup di dunia ini, kesenangan-kesenangan di dunia ini, atau sebaliknya, kekhawatiran hidup sehari-hari. Ya, jangan fokus di situ. Ya, supaya kalau kamu fokus di situ, hari Tuhan akan menjadi jerat. Ya, hari Tuhan akan menjadi suatu yang membuat kamu jatuh gitu, jerat, tertangkap, gak bisa lepas. Waduh, kaget gitu. Ya, seperti binatang yang kena jerat. Waduh, mati deh gitu kan kalau binatang kena jerat di hutan. Nah, jangan hatimu dibebani oleh pesta pora. Jangan fokus di dunia ini, ya, kemabukan pesta pora atau kekhawatiran. Ya, mau gimana nanti, aduh aku belum punya jodoh, aku belum punya rumah, aku belum punya ini, belum punya itu. Kekhawatiran, ya. Jaga hati. Loh, tapi kan kita harus hidup, kita harus kasih makan anak kita. Iya, betul. Kerjakanlah bagian kita, nggak usah khawatir. Kekhawatiran apa? Kesusahan untuk sehari, cukuplah untuk sehari, kan? Firman Tuhan katakan begitu. Ya kan? Nggak usah khawatir yang nanti-nanti. Kerjakan bagian kita dengan tanggung jawab, ya, kerjakan bagian kita dengan terbaik. Selanjutnya, serahkan kepada Tuhan. Di luar kekuasaan kita, serahkan kepada Tuhan, Bapa yang akan memelihara kita. Ya, dan fokuslah untuk hidup benar di hadapan Tuhan dalam setiap pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kehidupan sehari-hari. Selalu ingat untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya kita siap. Ya, jangan hari Tuhan itu jatuh dengan tiba-tiba. Nah, diharapkan juga bahwa orang percaya hidup tidak bercacat sampai pada hari Tuhan. Tentu kita bisa dengan pertolongan Roh Kudus, maka dikatakan ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Jadi hari Tuhan adalah
di mana kesudahan segala sesuatu. Ya. Nah, 1 Korintus 3:13 ya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Jadi itu adalah hari penilaian, hari pengujian, hari penghakiman, itu hari pengadilan. Kemudian juga 2 Timotius 1 ayat 12 ya. Katakan bahwa Paulus itu dia rela untuk menderita sampai pada hari Tuhan. Ya, karena di hari Tuhan penderitaan ini nggak ada bandingannya, dia akan dibenarkan. Walaupun sekarang di dunia dia menderita semuanya itu, namun dia akan setia hingga pada hari Tuhan, karena hari Tuhan dia akan dibenarkan, ada penghakiman, ada pengadilan yang adil. Kemudian juga di Ibrani 10 ayat 25 diingatkan bahwa jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, ya, menjelang datangnya hari Tuhan. Jadi hari Tuhan itu harus dipersiapkan dengan betul-betul menjaga diri kita. Sebab kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, kita akan menjauhkan diri dari persekutuan, dari firman. Siapa yang akan mengingatkan kita kalau bukan firman dan persekutuan dengan orang percaya? Nah, kalau tidak ada yang mengingatkan, maka kita akan terhilang. Sedangkan hari Tuhan itu semakin mendekat, di sini dikatakan. Ya. Jadi orang atau umat perjanjian baru diarahkan untuk saling menguatkan, saling mendukung untuk hidup benar menjelang hari Tuhan. Ya. Dan hari Tuhan itu juga terjadi dengan tiba-tiba, tidak ada yang tahu. Ya, dikatakan seperti pencuri. Nah, di 2 Tesalonika 2 ayat 1 dan 2, kedatangan Tuhan kita, hari Tuhan itu datangnya Tuhan Yesus, itu seperti pencuri. Ya, tidak ada yang tahu. Artinya apakah seperti pencuri? Nggak ada yang tahu. Ya. Nah, di 2 Petrus 3 ayat 10, hari Tuhan akan seperti pencuri. Hari Tuhan bukan cuma kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan, tetapi juga hari kiamat atau lenyapnya bumi ini dengan gemuruh dan dahsyat, unsur-unsur dunia akan hangus dengan nyala api, dan bumi yang segala di atasnya akan hilang lenyap. Ya. Jadi betul-betul hari Tuhan itu pergantian zaman, kedatangan Tuhan Yesus itu pergantian zaman, tetapi bukan hanya pergantian zaman, juga pergantian ke langit dan bumi yang baru, di mana orang percaya diangkat dan dipindahkan ke langit dan bumi yang baru. Lalu langit dan bumi yang lama ini gimana nasibnya? Nasibnya dihancurkan menjadi neraka. Di 2 Petrus 3 ayat 10 dikatakan bahwa dunia yang lama ini, langit dan bumi yang lama ini, ya, akan hangus dengan nyala api. Ya, kita tahu memang bahwa di inti bumi ini kan ada inti bumi ini kan lahar atau lava yang begitu panas kan ya, yang sesekali meletup lewat gunung berapi. Nah, digambarkan bahwa hari Tuhan ini bumi ini akan inti bumi ini akan melelehkan dunia ini. Nah, hari Tuhan juga adalah hari kedatangan Tuhan di awan-awan dan pengangkatan orang percaya. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Ya, jadi yang mati dikasih, yang mati ini kan tubuhnya sudah hancur, ya, apalagi yang mati ribuan tahun yang lalu, mungkin tulangnya aja udah nggak ada, dikasih tubuh yang baru. Nah, sementara orang yang masih hidup sampai kedatangan Tuhan akan diubahkan, diberi tubuh yang baru juga, dan diangkat bersama-sama dengan mereka, dan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, jadi hari Tuhan yang kedua itu adalah hari pengangkatan orang percaya, sekaligus itu adalah berakhirnya langit dan bumi ini. Dan kita akan diangkat, dipindahkan ke langit dan bumi yang baru. Ya. Dan bagaimana cara orang percaya itu diangkat? Caranya persis seperti Tuhan naik ke surga. Malaikat itu berkata kepada
kepada murid-murid Yesus yang melihat Yesus naik ke surga, malaikat berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi ketika pengangkatan itu terjadi, bukan tiba-tiba hilang lenyap seperti yang digambarkan film Hollywood, gitu ya, tinggal bajunya jatuh. Karena gini, ketika Tuhan Yesus diangkat ke surga pun, Tuhan Yesus naik ke surga pun kan apa? Kasutnya jatuh gitu, nimpa kepalanya Petrus, ceduk gitu. Atau bajunya jatuh, ya. Iya memang waktu Elia diangkat ke surga, jubahnya, bukan bajunya, jubahnya jatuh. Tapi Elia tetap naik ke surga pakai baju. Tuhan Yesus juga waktu naik ke surga kan pakai baju. Ya. Nah, ini nanti saya akan bahas apa sih surga itu seperti apa sih? Apakah alam roh atau alam fisik? Nanti saya akan bahas nanti, tapi nggak sekarang ya. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga dengan tubuh kebangkitannya. Tubuh kebangkitannya itu kan makan. Nah, malaikat katakan Yesus ini terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Kita pun ketika diangkat naik ke surga, terangkatnya seperti apa? Ya seperti Tuhan Yesus terangkat ke surga. Ya, seperti Elia terangkat ke surga, bukan tiba-tiba lenyap gitu ya, menghilang seperti uap, seperti asap. Elia kan tidak seperti itu. Elisa bisa melihat dia naik ke atas dan jubahnya diberikan kepada Elisa. Tuhan Yesus juga bisa naik ke atas, orang-orang percaya, murid-muridnya pada saat itu bisa melihat sampai dia tertutup awan. Ya, bukan tiba-tiba lenyap dari tengah-tengah mereka gitu, bukan, ya. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus datang itu, ya, dia akan datang di awan-awan dan ketika dia datang, maka malaikat itu mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Ya, digambarkan seperti itu. Nah, yang harus kita perhatikan di sini bahwa selain hari Tuhan itu terjadi seperti pencuri atau tidak ada seorang pun yang tahu, ada bagian orang percaya. Ada bagian orang percaya. Jadi memang tidak ada yang tahu kapan hari Tuhan itu terjadi. Hanya Bapa di surga yang tahu. Tetapi di sini ada bagian orang percaya. Di 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13 dikatakan, hari Tuhan memang terjadi seperti pencuri, ya, artinya nggak ada yang tahu. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi yang segala di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Nah, coba perhatikan ini. Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Kata mempercepat. Mempercepat itu kan artinya bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Ya. Apa yang mempercepat dan memperlambat kedatangan hari Tuhan? Di sini dikatakan, suci dan salehnya orang-orang percaya. Jika orang-orang percaya sudah cukup jumlahnya, atau digambarkan di Wahyu 6 itu ditunggu jumlah yang genap, ya, atau digambarkan di Wahyu 7 atau Wahyu 14 itu 144.000 orang yang hidup seperti perawan suci gitu ya. Bukan berarti di situ kita nggak boleh menikah, tetapi betul-betul tidak tersentuh oleh dosa, betul-betul hidup itu hidup kudus tidak bercela, ya. Dan hidup kudus tidak bercela itu juga bukan kita menyendiri di hutan bertapa, ya. Kalau kita di hutan bertapa kan memang tidak ada gangguan. Kita mau berdosa gimana? Kalau kita hidup di kota, di hidup kita sehari-hari, ya kita ketemu sama orang yang nyebelin, kita bisa jengkel, kita bisa sakit hati, gitu kan? Itu kan lebih susah kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah dunia ini, untuk mempertahankan hidup suci dan saleh. Nah, Tuhan tidak menyarankan kita untuk menyendiri di gunung, berpuasa gitu. Bukan seperti itu, bukan. Nah, tetapi kesucian dan kesalehan orang percaya ini mempercepat kedatangan hari Tuhan. Oleh karena itu,
sebagai orang percaya seharusnya tidak perlu takut dengan datangnya hari Allah atau hari Tuhan. Sama seperti pengantin ya. Seorang pengantin yang menantikan hari H untuk pernikahannya. Dia sangat excited, dia mempersiapkan diri gitu ya. Apakah ada pengantin yang ketakutan semakin dekat gitu waktu pernikahannya semakin ketakutan gitu? Ya kecuali dia kawin paksa atau memang nggak siap kawin atau memang dijodohkan gitu. Ya nggak cinta. Nah, tapi kalau kalau orang yang betul-betul mencintai pasangannya, dia kan excited menantikan, apalagi perempuan ya, menantikan hari itu gitu, hari pernikahan itu. Nah, hari Tuhan adalah hari pernikahan, dilambangkan hari pernikahan anak domba. Jadi jadi orang percaya tidak perlu takut sebetulnya dengan kedatangan hari Tuhan ini. Ya, kalau orang percaya takut dengan kedatangan hari Tuhan, berarti ada yang salah. Berarti dia tidak hidup suci atau tidak hidup saleh. Sehingga dia tidak menantikan kedatangan hari Tuhan. Nah, jadi ada bagian orang percaya untuk mempercepat kedatangan hari Allah. Dengan banyaknya orang-orang yang hidup suci dan tidak bercacat, tidak bercela, ternyata hari Tuhan bisa dipercepat datangnya. Ya. Nah, ini ya, misalnya ya, di dalam Wahyu 6 yang tadi saya katakan ayatnya ini ya. Nah, ini di Wahyu 6 ini ya. Ada yang bisa orang percaya itu bisa mengambil bagian atau bisa berpartisipasi dalam kedatangan Tuhan. Ya, atau apa sih yang bisa kita lakukan menunggu kedatangan Tuhan? Kita bisa mengambil bagian. Di Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Ketika anak domba itu membuka materai kelima, aku melihat di bawah meja jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ingat kan bahwa konsep perjanjian lama hari Tuhan itu adalah hari pembalasan kepada musuh-musuh Allah. Dan demikian juga di Wahyu, itu orang-orang kudus itu digambarkan mereka yang menjadi martir ya, mereka yang sudah mati karena mereka mengikut Tuhan, itu digambarkan bahwa mereka berteriak dan meminta keadilan Tuhan ya. Berapa lama lagi ya penguasa yang kudus engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ayat yang ke-11, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang dibunuh sama seperti mereka. Nah, di sini dikatakan hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang dibunuh sama seperti mereka. Artinya ada jumlah tertentu, ya kita tidak tahu jumlahnya berapa, karena kita juga nggak tahu kan Tuhan itu datangnya kapan, jumlahnya berapa kita nggak pernah tahu, tetapi ada jumlah tertentu yang dinantikan Tuhan dari orang-orang percaya yang rela dibunuh. Nah, tetapi masalahnya adalah apakah orang-orang percaya itu kan betul-betul dibunuh seperti zaman gereja mula-mula gitu ya. Di zaman gereja mula-mula kan menghadapi kaisar seperti Nero, kaisar Domitianus ya, Caligula yang kejam gitu. Sedangkan dunia sekarang itu semakin humanis, ya kan? Dikit-dikit hak asasi, dikit-dikit hak asasi gitu. Ya memang ada sebagian wilayah di dunia ini yang masih nggak peduli dengan hak asasi manusia, tapi itu kan sedikit, misalnya Korea Utara lah, sedikit kan wilayah yang nggak peduli dengan hak asasi. Bahkan ISIS aja yang dulu kita takuti akan menguasai daerah-daerah negara-negara Islam, sekarang pun sudah lumpuh, sudah nggak ada kekuatannya lagi, sudah dilumpuhkan. Itu ISIS yang dulu kita lihat ngegorok orang-orang gitu kan, banyak orang-orang digorok, bahkan orang-orang dibakar hidup-hidup. Sekarang pun kekuatannya sudah melemah. Ya. Negara di dunia ini juga sudah
hak asasi, dikit-dikit hak asasi. Ya, oke lah, Cina nggak hak asasi ya, tapi Cina juga sekarang kan lebih ke ini kan ya, ke eh, ekonomi gitu kan, lebih kepada eh, keuntungan gitu. Dia dia lihatnya keuntungan. Nah, negara yang betul-betul masih tutup mata terhadap hak asasi, terhadap moral-moral itu kan cuma Korea Utara. Cina udah jadi kapitalis, ya. Nah, bagaimana ini akan digenapi? Nah, dibunuh di sini bukan sekedar benar-benar fisiknya mati. Ada orang-orang yang ditentukan memang untuk betul-betul mati secara fisik. Martir-martir di abad-abad pertama yang menghadapi kekaisaran Romawi, ya, dan orang-orang Yahudi, itu betul-betul mati. Tetapi kita pun dituntut untuk mematikan diri kita sendiri. Jadi kalau mereka itu dibunuh, martir-martir yang abad-abad pertama ini dibunuh secara fisik, nah, kita diharapkan, dengar ya, baik-baik, kita diharapkan dalam tanda kutip bunuh diri. Dalam tanda kutip, ya. Kita mungkin tidak dibunuh oleh dunia ini. Dunia ini sekarang semakin enak buat hidup, ya. Semakin aman dibanding dengan tantangan Kristen mula-mula. Nah, justru karena dunia ini semakin enak, semakin aman, jangan sampai kita terlena dengan dunia ini. Ya. Di Wahyu 12 ayat 10 dan 11 misalnya ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan dia yang diurapinya karena telah dilemparkannya ke bawah para pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi yang pertama, Tuhan Yesus sudah menang melawan iblis dengan kematiannya. Nah, seperti Tuhan Yesus taat sampai mati, diharapkan orang percaya pun taat sampai mati. Tapi bagaimana dengan orang-orang percaya yang hidup di tempat-tempat yang aman? Apalagi dunia sekarang semakin humanis, semakin moralis. Ya, bagaimana mengikuti Yesus taat sampai mati? Kalau kita tidak ada tantangan dibunuh, digorok, misalnya seperti itu. Tapi di sini dikatakan bahwa orang percaya harus ikut mengalahkan iblis. Mengalahkan iblis dengan bagaimana? Dengan tidak mengasihi nyawa. Nah, makanya tadi saya katakan, kalau kita nggak ada yang ngancam untuk bunuh seperti misalnya orang percaya di abad mula-mula, kita harus membunuh diri kita sendiri. Ya, bukan seperti David Kores ya, lama-lama rame-rame bunuh diri, bukan, ya. Nah, arti dalam tanda kutip kita membunuh diri kita sendiri adalah kita rela kehilangan nyawa. Matius 16 ayat 24 sampai 27. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Pada saat itu, ketika seseorang mau dihukum salib oleh kerajaan Romawi, dia harus memikul salibnya sendiri. Jadi salib nggak enak aja dibawain sama tentara Romawi, terus orangnya yang terhukum ini jalan gitu ya, ngelenggang gitu ya, bukan. Tapi dia harus membawa salibnya sendiri. Nah, membawa salibnya sendiri itu artinya apa? Dia menerima keputusan pemerintah. Dia menerima dan dia ikut menghukum dirinya sendiri. Dia membawa salibnya kan? Dia ikut menghukum dirinya sendiri. Dia tunduk kepada keputusan pemerintah. Itu artinya memikul salib. Si terpidana mati inilah yang harus memikul salibnya sendiri, bukan dibawain salibnya, bukan. Tapi si terpidana mati inilah yang harus membawa salibnya. Jadi di saat itu orang disalib itu biasanya itu di pohon. Jadi ada pohon ya yang berdiri, dan yang dipikul ini bukan dua-duanya kan, kalau salib kan begini. Yang dipikul ini bukan dua-duanya dibawa gitu, bukan. Biasanya yang tegak itu udah ada dari pohon-pohon yang memang dipakai untuk menyalib orang. Nah, yang dipikul ini yang ini. Yang salib yang melintang ini yang dipikul termasuk yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Itu yang melintang begini. Karena yang begini biasanya sudah nancep di sana.
atau dari pohon-pohon yang ada di sana, yang ada di tempat penyaliban. Nah, yang dipikulin yang ini, yang melintang ini. Nah, dan itu harus dipikul oleh si terpidana mati itu sendiri. Dipikul. Artinya dia memikul salib, artinya dia tunduk kepada keputusan pemerintah yang berkuasa pada saat itu, dan artinya juga dia ikut menghukum dirinya sendiri karena dia bawa alat hukumannya kan gitu. Nah, di sini Tuhan Yesus katakan setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Artinya dia mau menuju jalan kematiannya. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya, dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, arti menyangkal diri adalah segala keinginan-keinginan yang dari dalam diri kita, yang bertentangan dengan firman Tuhan atau dengan kehendak Tuhan, itu kita matikan, kita sangkali, kita salibkan. Nah, itulah cara mengikut Tuhan. Kalau Tuhan bilang, setiap orang yang mau mengikut aku tuh harus kayak begini. Bukan cuma di bibir aja, ya Tuhan aku mengakui Engkau sebagai Tuhan. Enggak, orang yang mau mengikut aku, ya harus seperti aku, menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, nyawa di sini adalah suke. Suke itu artinya jiwa. Dan di dalam jiwa manusia itu kan ada pikiran, ada perasaan, ada keinginan gitu ya. Siapa yang mau menyelamatkan jiwanya, mau menyelamatkan perasaannya sendiri, ya, dia akan kehilangan nyawanya. Seringkali kan kita kan sayang dengan perasaan diri kita sendiri. Kalau kita sakit hati, kita sayang-sayang, kita nggak mau lepaskan rasa sakit hati itu, kita eman-eman gitu rasa sakit hati itu. Nah, itu orang yang sayang diri, mau menyelamatkan nyawanya, mempertahankan ego. Wah, nggak bisa nih aku diginiin, gitu ya. Itu kan egonya manusia. Nggak dihormati, tersinggung. Nah, itu mempertahankan nyawanya. Nggak mau kehilangan nyawanya. Ya, nyawa itu kan jiwa, ya. Atau dalam bahasa Yunani itu suke. Suke itu adalah jiwa gitu ya. Di dalam jiwa manusia itu kan ada pikiran, ada perasaan, ada keinginan. Nah, bagaimana kita menyelaraskan pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, dan merelakan itu semua untuk mengenakan pikiran, perasaan, dan keinginan yang dari Bapa Surgawi. Orang yang mau menyerahkan itu semua, mau kehilangan nyawanya, dia akan memperolehnya. Kata Tuhan Yesus begitu. Ya. Nah, pada waktu itu dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita lakukan, itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, jadi di sini di topik ini, di pelajaran hari ini, kita belajar bahwa ada hari Tuhan yang akan datang. Ya, di mana hari Tuhan itu bukan sesuatu yang sebetulnya harus kita takuti. Dan ada bagian kita untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Ya. Jadi bukan berarti kita nunggu pasif, nggak melakukan apa-apa, tetapi ternyata firman Tuhan mengatakan bahwa orang percaya bisa ikut ambil bagian untuk mempercepat kedatangan Tuhan dengan cara bagaimana? Dengan cara hidup kudus tidak bercela. Mengikuti jejak Tuhan Yesus, menyangkal diri, memikul salib. Ya. Sehingga hari Tuhan tidak datang sebagai suatu jerat, ya, tidak datang dengan tiba-tiba, tidak datang dengan menakutkan, tetapi hari Tuhan adalah hari pembebasan, hari di mana kita diselamatkan, dibenarkan, dan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, selesai. Saya serahkan kepada Reza. Terima kasih Kak Ana sudah sharing, luar biasa ya. Kita semakin belajar mengenai akhir zaman ini, kita semakin memahami, semakin mengerti ya bagaimana sebenarnya
kehendak Tuhan dalam kita memahami akhir zaman dan apa sih yang sebenarnya Tuhan harapkan gitu ya dari setiap kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki sesi Q&A dan Bapak Ibu bisa memasukkan pertanyaan-pertanyaannya di link Slido yang sudah juga dibagikan oleh Reza di kolom chat ya. Jadi nanti silahkan klik di sana, kemudian ketikkan pertanyaannya. Nah, bisa baca-baca tuh pertanyaan yang di atasnya apa gitu. Kalau misalnya pertanyaannya cocok atau sesuai juga dengan apa yang kita mau tanyakan, bisa di-like supaya saya bisa bacakan lebih dahulu. Gitu ya. Baik, Kak Ana kita akan masuk ke Q&A ya. Sudah ready? Mau minum dulu? Oke, baik. Nah, tadi, menarik, waktu Kak Ana mengatakan bahwa Tuhan itu, kedatangannya itu kita bisa ambil bagian dengan mempercepat gitu ya, dengan kesalehan hidup begitu ya. Dan tadi Kak Ana sebutkan bahwa setelah nanti genap jumlahnya, nah jumlahnya itu yang kita tidak tahu. Nah, pertanyaan saya yang tadi kemudian muncul di benak saya, kenapa ya Kak Ana? Apa sih kira-kira nih ya dari perspektif teologi gitu, dari apa yang Alkitab katakan, kenapa kok Tuhan tuh ingin kita itu ambil bagian dalam proses kedatangan Tuhan ini gitu? Eh, jadi gini, yang di Wahyu 12 tadi itu ya, saya buka yang TB1 aja, saya belum ada aplikasi yang TB2. Sebentar. Nah, Wahyu 12. Wahyu 12 ini eh, saya gambarkan sedikit tentang setan penciptaan manusia ya. Ketika di Perjanjian Lama setan belum dikalahkan, kita baca di kitab Ayub seolah-olah setan itu masih bisa datang ke hadapan tahta Allah. Dia datang ke hadapan tahta Allah dan seolah-olah seperti itu ya. Jadi eh, Allah bertanya, dari mana lu Tan? Dia jalan-jalan keliling-keliling bumi, ya, gitu. Terus Allah itu bilang, lu lihat nggak anak gua si Ayub? Nggak kayak lu, nggak kayak lu tuh kelakuannya. Jadi Tuhan itu seperti membanggakan orang-orang salehnya kepada si setan gitu. Kayaknya tuh Tuhan tuh bilang, lu dulu kan memberontak kan sama aku kan? Nih, gua ciptain nih makhluk yang bisa taat nih. Tuh lihat si Ayub. Oh, tuh setan jawab, oh iya, Ayub bisa taat sama sama lu Tuhan. Soalnya kan lu bikin dia kaya. Coba kekayaannya diambil. Dia kan ngikut lu, kan ada maunya. Coba kekayaannya diambil. Oke, oke, kita taruhan ya. Boleh ambil kekayaannya. Jangan sentuh hidupnya. Datanglah si setan merampas kekayaan Ayub. Datang lagi ke hadapan Tuhan. Dari mana lu, Tan? Jalan-jalan. Udah lu kerjain si Ayub. Udah. Gimana? Enggak ini kan? Enggak kayak lu kan? Ya. Oh iya, baru kekayaannya. Coba anak bininya diambil. Coba dikasih penyakit. Pasti dia menghujat engkau. Pasti dia nggak mau taat kok. Gitu. Oke, boleh. Gitu kan? Nah, dari kisah Ayub itu kita kita melihat bahwa sepertinya tuh Tuhan itu mencari orang-orang yang bisa taat, tidak seperti setan gitu. Tuhan tidak pernah menciptakan setan kan? Tuhan nggak pernah menciptakan setan. Tuhan Tuhan yang baik tidak pernah menciptakan makhluk yang jahat. Tapi setan itu kan artinya melawan, ya, pemberontak artinya itu ya, melawan gitu, musuh gitu artinya. Nah, dia dari Lucifer pembawa terang bisa berubah namanya dari pembawa terang menjadi si pemberontak atau musuh Allah. Itu karena apa? Karena dia memberontak. Nah, Tuhan itu seolah-olah ingin menunjukkan ada makhluk yang begitu taat kepada Tuhan, walau apapun yang terjadi. Dan di Wahyu 12 ayat 7 dan seterusnya ini digambarkan bahwa timbullah peperangan di surga. Ini setelah Tuhan Yesus turun ya. Ini kan di sini kan perempuan itu melahirkan anak ya, anaknya itu kemudian dibawa lari ke atas gitu ya. Dirampas ke atas, berarti Tuhan Yesus sudah lahir di dunia ini dan kemudian dia naik ke surga. Dan kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke surga, timbullah peperangan di surga. Ya. Jadi setelah Tuhan Yesus naik
ke surga, setelah Tuhan Yesus menang di dunia ini dan naik ke surga, setan itu nggak dapat tempat lagi, tidak mendapat tempat lagi di surga. Nah, ya. Dan naga besar si ular tua itu yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh bumi dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama malaikat-malaikatnya. Aku mendengar suara nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah para pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Nah, ini digambarkan di dalam kitab Zakaria, ya, bagaimana Imam Yosua itu didakwa oleh iblis gitu ya. Nah, ternyata setelah perjanjian baru dilemparkanlah para pendakwa manusia ini. Ya. Dilemparkanlah pendakwa dari para manusia, orang-orang saleh di perjanjian lama. Ya. Setelah Tuhan Yesus mati, setelah Tuhan Yesus menang. Jadi Tuhan Yesus menang caranya bukan Tuhan Yesus tuh perang sama setan, tapi caranya dengan taat sampai mati. Aneh kan ya? Kalau orang berkelahi kan, kalau mau menang itu kan dengan kekuatan kan? Coba orang misalnya adu panco, yang menang ya yang kuat gitu ya. Orang berkelahi tenjok-tonjokan, yang menang yang mana? Yang kuat. Ya, yang menang-menangan orang berdebat, yang menang yang mana? Yang argumentasinya lebih hebat gitu. Jadi kalau orang berkelahi itu kan menang-menangan dengan cara mengalahkan, tapi Tuhan Yesus mengalahkan setan justru dengan mati. Ya. Kerajaan surga ini kayak terbalik semuanya gitu. Ya, dari perspektif dunia ini. Menang itu dengan cara mati gitu, dengan cara taat sampai sama Allah, taatnya sampai mati. Nah, di sini dikatakan dan mereka mengalahkan setan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, berarti di sini bukan cuma Tuhan Yesus saja yang ambil bagian. Ya, Tuhan Yesus membuka jalan. Tetapi ada bagian orang percaya juga untuk mengalahkan iblis sampai betul-betul kalah gitu. Ya, iblis sudah dikalahkan atau dalam pertemuan yang lalu saya katakan iblis itu diikat. Tapi belum betul-betul dibuang ke neraka. Nah, ternyata Tuhan menginginkan jumlah yang genap. Kenapa? Saya nggak tahu. Mungkin saya bisa menafsirkan gini. Karena iblis itu kan bukan cuma satu gitu ya. Pemimpinnya satu ya. Tapi dia ada bersama sepertiga malaikat-malaikat surga. Gitu. Mungkin juga si setan, oke lah satu lawan satu. Tuhan Yesus lawan Lucifer misalnya. Tuhan Yesus taat sampai mati sama Bapak dicobai 3 kali. Nggak jatuh dalam dosa. Bahkan sampai mati di kayu salib, dia tetap taat. Nah mungkin juga jumlah itu untuk apa? Entahkah untuk menunjukkan bahwa pengikut-pengikut setan juga bersalah, saya nggak tahu. Tetapi yang pasti tuh Alkitab mengatakan bahwa bahwa diperlukan jumlah yang genap untuk mengalahkan, untuk betul-betul membuang setan ke neraka, bukan cuma sekedar dibuang dari surga atau dibatasi kuasanya, tapi betul-betul membuang mereka ke neraka. Nah, di 1 Korintus 15 ayat 25. Ini ya. Karena ia, Tuhan Yesus maksudnya ya, harus memegang pemerintahan sebagai raja. Sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Nah, musuh yang terakhir yang dibinasakannya ialah maut. Nah, ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Dan sekarang Tuhan Yesus sudah meraja, sudah memerintah sebagai raja. Ya kan? Selama zaman zaman milenium ini. Nah, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Berarti ada yang belum diletakkan. Dan ini berarti bahwa kita ikut ambil bagian untuk menaklukkan musuh-musuh Allah di bawah kaki Tuhan Yesus. Ya, itu beberapa ayatnya ya. Ada ayat-ayat yang lain juga. Tapi itu yang saya ingat dulu. Silahkan pertanyaannya. Iya, oke, terima kasih ya Kak Ana untuk jawabannya. Jadi kita mengerti kenapa sih kok Tuhan itu pengen kita join gitu ya sama ini seperti big mission gitu ya. Jadi kita jadi apa nih pasukannya Allah
gitu ya. Oke, Kak Ana, saya akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di link Slido. Pertanyaan yang pertama adalah mau tanya Kak, jadi apa kita bisa mengimani saat kedatangan Tuhan kedua kali kita terangkat seperti Tuhan Yesus dan Elia atau rapture gitu. Jadi apakah kita boleh gitu ya mengimani caranya seperti itu gitu? Oh, caranya seperti itu. Ya, seperti Tuhan Ya. Yesus terangkat. Karena seperti ia pergi ke surga, ia akan datang kembali menjemput kita seperti itu. Berarti kalau dia menjemput kita seperti itu, kita pun akan naik seperti dia naik seperti itu gitu. Ya. Oh, Jadi oke. bukan Berarti bukan uh, bukan jadi tiba-tiba lenyap, jadi roh menguap gitu ya, hmm, seperti hmm, asap gitu. Karena hmm, Tuhan Yesus waktu naik ke surga kan nggak hmm. seperti Iya. asap, nggak nggak tiba-tiba menghilang Hmm, di tengah-tengah mereka, jatuhlah bajunya, kasutnya, semuanya jatuh gitu ya, ikat pinggangnya yang dia kan nggak seperti itu, tapi dia akan naik ke atas sampai tertutup awan gitu. Oh ya, ini satu lagi oke. Dian ya, bukan Resa, sorry, 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 Nggak Dian. apa-apa. Dian, satu lagi ini ya, saya tambahkan ya tadi pertanyaan yang tadi ya, Kolose 1 ayat 24. Oh Eh, iya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan ini kata-katanya Paulus ya, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Kok kayaknya salah ya? Apa yang kurang? Emang Tuhan Yesus kurang menderita? Iya kan? Emang Tuhan Yesus nggak cukup menderita? Gitu. Kok dibilang kurang pada penderitaan Kristus sih? Gitu. Kok kayaknya kurang cukup? Enggak, bukan itu maksudnya. Tetapi kalau Tuhan Yesus sudah ambil bagian menderita dan taat kepada Tuhan, kepada Allah, Bapa, maka kita pun menggenapkan dalam daging kita seperti penderitaan Yesus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Gitu. Kita pun ikut bagian di situ. Ya, sampai betul-betul jumlah yang dinantikan Tuhan ini genap. Seperti Tuhan Yesus menderita, maka ada orang-orang lain yang menderita juga. Nah, misalnya gini, 7, ya, itu lebih ini lagi ya, di Wahyu Wahyu 7 ini, Wahyu 7, nah, ya. Dan aku mendengar yang dimateraikan itu 144.000 yang dimateraikan dari semua suku Israel. Jadi ada orang-orang yang dimateraikan, dan jumlahnya di sini dikatakan 144.000. Nah, tetapi 144.000 itu kan bisa dihitungkan ya. Tapi kemudian dikatakan sesungguhnya suatu kumpulan orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Nah, jadi memang ada orang-orang yang hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela, tapi juga ada orang-orang yang oke lah, sekedar baik bisa masuk surga gitu. Tapi tentu tidak dimuliakan bersama dengan Hmm, Kristus. Jadi ada orang-orang yang hmm, 144.000 ini yang tidak bercacat, tidak bercela gitu. Ya. Nah, misalnya lagi di sini Wahyu 14 ya. 144.000 orang yang ditebus di bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni seperti perawan. Nah, murni seperti hmm, perawan ini kan bukan berarti hidup selibat, karena kan kalau kalau kayak gitu Petrus tidak terhitung, tidak masuk hitungan dong gitu ya. hmm, Kan karena Petrus menikah. Nah, tapi betul-betul murni seperti perawan itu maksudnya adalah betul-betul hidup tidak bercacat, tidak bercela. Nah, tentu angka hmm, 144.000 ini jangan kita tafsirkan sama seperti saudara kita misalnya yang saksi Yehova, betul-betul yang masuk surga itu cuma 144.000. Karena ini adalah bahasa simbol, ya. Tetapi berapakah jumlahnya ini? Tuhan sudah menentukannya, gitu. Bisa misalnya kita katakan 12 kali 12 kali 1.000, karena 1.000 itu adalah bilangan yang sangat banyak menurut kitab Wahyu. Menurut Gematria itu 1.000 itu bilangan yang sangat banyak. Nah, 12 itu kan dari para rasul, misalnya seperti itu. Ya, jadi ada orang-orang Kristen yang sangat banyak, tetapi yang Tuhan sudah punya jumlah yang pasti gitu, yang harus tidak bercacat, tidak bercela. Maka kalau orang-orang ini sudah kuotanya sudah dapat gitu, maka Tuhan akan datang kembali gitu. Nah, kita orang-orang seperti itulah yang mempercepat kedatangan Tuhan.
Itu beberapa Oke, ayatnya sih. baik. Terima kasih. Ya, berarti memang selaras ya, karena Tuhan sendiri menginginkan kita akhirnya menjadi serupa seperti Kristus ya. Berarti dalam tadi ya, menang melawan dosa, mengalahkan iblis bukan dengan peperangan dalam perang gitu ya, tapi dengan ketaatan gitu ya dan Susah nggak sih? kemurnian. Terima kasih Kak. Nah, kita Coba misalnya ada perjuangan ada sih. ada ada teman kerja, ada teman di kampus gitu ya, yang ngegosipin kita aja gitu, ngomong yang jelek aja tentang kita. Susah nggak sih untuk kita tidak membela diri atau membenarkan diri kita sendiri? Atau kita seperti Tuhan Yesus bisa diam saja Ya, seperti karena domba kalau dibawa ke pembantaian? Pada prakteknya kan susah sekali ya Dian ya. Kita digituin aja kita pengen balas. Enggak tuh dia betul. itu yang ngomongnya, dia tuh yang mulutnya begini ya. Kita kan gitu aja kita udah balas loh. Iya, iya. Makanya nggak datang-datang ya hari Tuhan yang gede ini ya, karena kita nggak siap-siap nih sebenarnya. Masih Oke, penuh berarti dengan saya kemelesetan. malah jadi iya, saya jadi dapat kesan bahwa akhirnya Tuhan itu benar-benar menunjukkan kebaikan kemurahannya ya Kak. Maksudnya dia menantikan atau dia masih kasih kita waktu gitu untuk kita tuh ngerti, lalu kemudian ayo coba perbaiki, ayo coba usahakan, ayo coba hidup lebih baik, seperti itu ya? Ya, Tuhan sangat-sangat sabar ya kepada kita ya, karena di surat Petrus itu dikatakan dia tidak ingin ada seorang pun yang binasa. Nggak pengen Tuhan itu ada seorang pun yang binasa, karena itu dia sabar. Tapi masalahnya kalau kita sudah diberi kasih karunia, kita sudah diberi segala fasilitas, Roh Kudus diberikan untuk mengingatkan kita. Tapi untuk berjuang aja kita nggak mau. Kita masih menyayangi jiwa kita sendiri, perasaan kita sendiri, masih pikiran kita semaunya kita sendiri. Kecewa nggak sih Tuhan? Udah mati buat kita. Hmm, Sebetulnya sebetulnya kita ini orang yang nggak layak untuk dibelas kasihani kan? Tapi Tuhan rela loh untuk mati buat ya, kita. Kecewa nggak sih? Gitu. Nah, ketika kita pikirkan itu, ya, merenungkan itu, sebetulnya kita ini kok nggak tahu diri ya kalau kita nggak mau. Tuhan Yesus berjuang taat kepada Bapa sampai mati. Dia 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 mengosongkan diri menjadi serupa dengan manusia. Tapi kita yang sebetulnya manusia biasa kok nggak mau ya gitu. Kan itu namanya apa ya? Ya, ya, namanya kita nggak tahu diuntung gitu. ya. Oke, jadi ini peringatan buat kita semua ya. Kita masuk ke pertanyaan nih Kak, sudah ramai nih ya di Slido ya. Tadi dijelaskan kalau Nabi Elia yang dijanjikan akan datang itu adalah Yohanes di Perjanjian Baru. Apakah ada ayat pendukungnya Kak? Terima kasih. Tadi ayat pendukungnya kalau nggak salah saya bukain di sebentar di nah ini Lukas 2, Lukas 1. Nah, ini Imam Zakaria didatangi oleh malaikat Gabriel ya, Imam Zakaria didatangi malaikat Gabriel. Nah, dia dinubuatkan bahwa dia adalah seorang imam, tapi nggak punya anak, dan buat orang Yahudi nggak punya anak itu seolah-olah aib atau kutukan gitu ya. Ada yang salah, ada yang sesuatu yang salah atau dosa gitu. Kalau mereka nggak punya anak atau miskin, buat orang Yahudi itu seperti itu. Nah, malaikat itu datang menghampiri Zakaria. Terus malaikat itu bilang, jangan takut Zakaria, sebab doamu dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes, kata malaikat. Ya, namailah dia Yohanes, kata malaikat tuh gitu ya. Kamu akan punya anak dan namailah dia Yohanes. Nah, jadi malaikat menubuatkan bahwa Zakaria akan mempunyai anak yang namanya Yohanes. Nah, kemudian di ayat 15 ini, malaikat melanjutkan, ia akan besar, Yohanes itu ya, anakmu itu ya, Zakaria, akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dengan roh dan kuasa Elia. Ya, membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar.
roh dan kuasa Elia, membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan ini adalah nubuatan di Maleakhi. Ya. Nah, ini membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ini adalah hari pelayanan, hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus, ya kan, hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Nah, saya kan di sini dikutip nubuat ini, membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, ya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Nah, jadi itu adalah penggenapan yang dikutip malaikat itu kan dari Maleakhi ini. Jadi dan malaikat itu juga dengan jelas menyebut nama Elia, roh dan kuasa Elia. Dan sama tugasnya, membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Jadi ya jelas itu adalah Yohanes Pembaptis, ada pemenuhan dari nubuat Elia yang akan datang itu. Nah, ini pertanyaannya terkait dengan tadi hidup yang sama dia dan mempercepat kedatangan Tuhan. Nah, apakah kita kemudian pada prakteknya harus melakukan pelayanan kepada orang-orang untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup mereka? Tentu pemberitaan Injil Jadi itu seperti harus. menginjili begitu. Iya, pemberitaan Injil itu harus karena itu adalah amanat dari Tuhan Yesus. Namun begini, kita hidup di dalam budaya yang punya etika. Bagaimana Injil itu diberitakan, kita harus beretika, gitu ya. Jangan kita berbuat bodoh yang akhirnya membuat kita nggak bisa memberitakan Injil lagi karena kita ditangkap masuk penjara, gitu kan. Nah, itu yang pertama, bagaimana kita memberitakan Injil. Di Alkitab itu dikatakan bahwa Tuhan ingin sebetulnya yang pertama, yang Injil yang berbicara sangat keras itu sebetulnya dari teladan hidup kita. Biarlah mereka melihat perbuatanmu, biarlah mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu di dalam kitab Matius. Atau misalnya seperti nasihat Rasul Petrus kepada perempuan-perempuan, "Hai istri-istri, ya, biarlah kamu memenangkan suamimu bukan dengan rambut dikepang-kepang, artinya bukan dengan berdandan gitu ya, tapi dengan kelakuanmu yang baik." Nah, selalu ditekankan kelakuan. Atau misalnya di dalam surat Korintus, Rasul Paulus katakan bahwa kamu, hei jemaat Korintus, kamu adalah surat pujian yang bisa dibaca banyak orang. Surat pujian yang bisa dibaca banyak orang. Kalau orang lain nggak bisa baca Alkitab, mereka baca Alkitab dari hidup kita. Ya, jadi kita itu haruslah menjadi kitab yang terbuka yang bisa dilihat oleh banyak orang. Kalau mereka nggak pernah baca Alkitab, mereka baca Alkitab dari hidup kita. Kita jadi kitab yang terbuka, bukan speaker yang menyala berisik, ya, bikin orang pusing karena kita berisik. Coba kalau misalnya di tetangga ada nggak yang hidup di kampung, tetangga mau hajatan 3 hari 3 malam pasang speaker gede-gede tuh kalau pernikahan gitu kan. Kita yang nggak ikutan hajatan kan jadi terganggu kan. Ih, berisik apaan sih ini gitu kan. Nah, cobalah kita jadi kitab yang terbuka yang bisa dibaca banyak orang sehingga orang mengenal Tuhan itu melalui hidup kita. Itu yang pertama, etika dalam memberitakan Injil, ya. Jadi kita bukan agresif, wah pokoknya menginjil, ayo ikut Tuhan, nggak ikut Tuhan masuk neraka. Karena gini, ada orang-orang yang dipilih, ada orang-orang yang nggak dipilih. Kita nggak mudah mengubah konsep mereka kalau mereka tidak tersentuh dengan kehidupan kita terlebih dahulu. Kita punya pembantu di rumah, mungkin mereka agama lain. Terus kita pelit, makanan basi kita kasihin, makanan sisa kita kasihin, kita pelit sama mereka. Tapi kita bilang, yuk ikut ke gereja yuk. Nggak ke gereja, nggak ikut Tuhan, kamu masuk neraka loh nanti. Bisa nggak mereka tertarik untuk ke gereja? Kalau mereka melihat hidup kita aja kayak begitu. Ya, gajinya nggak naik-naik, kerja nggak ada nggak ada waktu istirahat dari subuh sampai tengah malam gitu. Bisa nggak mereka tertarik dengan kekristenan kalau mereka melihat, ngapain gue jadi Kristen, kalau jadi Kristen kok kejam kayak begitu. Nah, jadi hidup kita itu jalan masuk pertama. Mereka tertarik kepada Injil. Jalan masuk pertama. Ya. Setelah itu barulah kita bisa bicara setelah mereka, kok hidupmu berbeda ya? Kenapa ya? Kadang kan orang sharing gitu ya, atau curhat gitu ya. Aduh, gue ada masalah nih sama laki gue, misalnya kayak gini. Terus kita bilang, ya udah sabar, kita mengampuni, Tuhan pasti nggak tutup mata. Nah, kenapa mereka bisa sharing, mereka bisa curhat sama kita? Kalau hidup kita nggak bisa dipercaya, nggak bisa jadi teladan, nggak mungkin mereka sharing atau curhat sama kita kan. Nah,
hidup kita bisa jadi teladan, bisa dipercaya, mereka terbuka, akhirnya kita bisa masukin tuh di situ. Nah, mulailah mereka terbuka. Nah, yang kedua yang harus kita pahami, yang pertama tadi etika ya, yang kedua, tidak semua orang adalah orang pilihan. Misalnya gini, kita baliklah keadaannya, kita tukar posisi lah. Misal kita hidup di Jepang gitu ya, terus saya bilang gini, misal nih, saya bilang gini nih, misal saya orang Jepang agamanya Shinto gitu ya, Dian, kamu tuh harus ikut agama Shinto, kamu harus menyembah dewa matahari, kalau enggak, kamu nanti binasa. Bisa nggak Dian berubah nih dengan konsep dari kecil Kristen ke gereja, bisa nggak tiba-tiba berubah menyembah dewa matahari? Apaan? Matahari kan cuma sinar di bintang, salah satu bintang di langit yang biru gitu kan. Bintang kecil di langit yang biru, kenapa kita harus menyembah matahari gitu kan? Kita dari kecil udah dikasih konsep Tuhan itu Allah semesta alam, lebih daripada matahari. Terus kita diajarin, nggak bisa, kamu kalau nggak nyembah matahari, kamu masuk neraka loh. Bisa nggak kayak begitu? Nggak bisa. Ya. Dan itu adalah, di antara kita banyak orang-orang yang bukan umat pilihan, kita harus memahami hal itu. Ada orang yang dari kecil dibilang, nggak mungkin manusia itu bisa jadi Tuhan, nggak mungkin, nggak mungkin. Masa ada manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia? Nggak mungkin Allah itu jadi manusia, Allah ya Allah, manusia ya manusia, nggak mungkin manusia jadi Allah, gitu. Ya kan? Susah kan? Contoh aja dalam kehidupan sehari-hari. Saya pencinta binatang. Ya, saya menikah dengan orang Manado. Saya orang Tionghoa menikah dengan orang Manado. Dari kecil saya nggak biasa makan daging anjing. Anjing adalah teman buat saya. Anjing adalah keluarga buat saya. Begitu saya ketemu mertua saya, dibilang, ah ini enak ini. Gak bisa. Makan bisa muntah-muntah, iya kan? Nah, kita harus memahami bahwa ada orang-orang yang tidak mungkin menerima konsep itu. Gitu. Ya. Tapi mereka bisa kita jamah, kita sentuh dengan hidup kita. Itu jalan masuk pertama. Gitu. Jadi bukan penginjilan yang agresif, kita maju tak gentar gitu ya, membela yang benar, bukan seperti itu, nggak bisa kalau begitu. Coba kita misalnya disalah-salahin kayak tadi iman kita disalahin, lu salah loh, masa ada Tuhan jadi manusia, masa ada Tuhan beranak, nggak ada kayak begitu. Yang benar adalah nyembah dewa matahari misalnya kayak begitu. Bisa nggak? Yang ada kita tersinggung dong kalau kita disalah-salahin seperti itu. Jadi kita harus Ya, berhikmat dalam memberitakan Injil. ya. Oke, memang harus jadi Alkitab yang hidup yang terbuka ya, Kak ya. Supaya akhirnya orang tersentuh. Nah, ini juga tadi yang dijelaskan Kak Ane berarti sudah menjawab pertanyaan seperti apa contohnya kita bisa mempercepat kedatangan hari Tuhan gitu ya. Tadi sudah terjawab di sana. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup seru nih ya Kak. Tuhan tidak menciptakan setan, tapi saat Adam dan Hawa digoda ular itu adalah setan. Artinya setan sudah ada sebelum dunia dijadikan ya Kak, gitu Kak. Ini pertanyaannya. Sudah ada sejak sebelum manusia ada. Iya, betul. Setan sudah ada sejak sebelum manusia ada. Lebih dulu. Oke. Nah, ini pertanyaannya apakah setan sudah ada sebelum dunia dijadikan? Bukan manusia. Hmm, saya nggak tahu, karena Alkitab tidak mengatakan itu. Alkitab hanya menyatakan ketika manusia ada, setan sudah ada sebelumnya. Karena itu kan manusia. Jadi ketika manusia di Taman Eden, manusia itu jatuh dalam dosa karena digoda oleh setan. Oleh Hmm. karena itu manusia dikasih kesempatan kedua. Sedangkan setan Hmm. memberontak, itu di Yesaya 14. Itu Hmm. karena dirinya sendiri, nggak ada yang goda setan kan. Hmm. Hmm. Karena Ya, itu dia nggak dikasih kesempatan kedua. Manusia dikasih kesempatan kedua karena dia berdosa itu digoda oleh setan, bukan dari dirinya sendiri gitu. oke, baik. Oke, terima kasih Kak. Lalu ini ada pertanyaan juga, mungkin tadi sudah dijelaskan tapi mungkin kurang jelas ya, tapi saya ingin mengajukan pertanyaan ini. Mengapa berbeda kedatangan Tuhan di PL yang tadi ya sebagai bentuk apa Tuhan berkuasa, kemudian Tuhan menghukum dan seterusnya, dan di PB, padahal Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa, Kak. Eh, Nubuat-nubuat di PL itu memang belum jelas. Misalnya gini, eh, di kitab Daniel, yang lanjut usia menyerahkan kekuasaan kepada anak manusia. Misalnya di Mika, nanti hei Bethlehem Efrata akan datang bagimu ya, yang pemerintahannya sejak purbakala, dan seterusnya dan seterusnya. Sebetulnya itu nubuat itu merujuk pada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus.
Itu misalnya ya. Tapi kenapa sampai sekarang kalau kalau kita bilang itu kan nubuat udah jelas, tapi kenapa sampai sekarang orang Yahudi bilang enggak, Mesias belum datang. Kita udah Mesias sudah datang, namanya Yesus Kristus. Orang Yahudi bilang enggak bisa. Loh, ini loh nubuat misalnya di Yesaya kayak begini. Oh, itu Yesaya lagi bicara begini, penafsirannya beda kan? Oh, ini Mika begini. Oh, itu Mika penafsirannya begini. Cara menafsir Alkitab itu membuat membuat perbedaan-perbedaan pandangan gitu, perbedaan penafsiran, perbedaan doktrin. Nah, demikian juga di Perjanjian Lama, kedatangan Tuhan itu seolah-olah satu kali terjadi karena kata yang dipakai sama. Hari Tuhan, pada hari Tuhan itu terjadi ini ada 7 kan. Pada hari Tuhan itu uh, Roh Kudus dicurahkan, sakit disembuhkan, dosa diampuni. Nah, tidak dikatakan bahwa itu terjadi 2 kali. Di Perjanjian Lama nggak ada tuh dibilang hari Tuhan itu terjadi 2 kali, nggak ada. Tapi kemudian di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus sudah datang. Dan murid-muridnya mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Murid-muridnya mempercayai bahwa ya inilah sakit udah disembuhkan, Roh Kudus dicurahkan, ya, kemudian dosa diampuni. Murid-muridnya memahami, tapi kok baru separuh gitu. Nah, yang 2 lagi kemana kok belum selesai gitu. Nah, kemudian nanya murid-muridnya, Tuhan kalau gitu kapan engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Oh, waktu dan saatnya kamu nggak perlu tahu. Nanti aku akan datang kembali. Gitu. Nah, akhirnya di perjanjian baru, karena ada kehidupan Tuhan Yesus itulah, Tuhan Yesus naik ke surga dan dia berjanji akan datang kembali, maka di perjanjian baru, konsep kedatangan Tuhan itu jadi 2 kali. Karena itu. Oke, baik. Berarti itu ya sudah lebih jelas ya Bapak Ibu ya, tadi perbedaannya seperti apa dan kenapa ya. Nah ini ada yang bertanya, saya mau menggabungkan 2 pertanyaan yang terkait, dengan pengangkatan tadi Kak. Sepertinya cukup menarik ya bagi yang menanyakan. Shalom Kak, pengangkatan itu benar-benar naik ke atas awan ya? Atau hanya sebuah kiasan saja? Karena kalau ke atas awan kan artinya berarti keluar angkasa ya, gitu. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau terangkatnya seperti Tuhan Yesus atau Nabi Elia, kita tidak mengalami kematian pada umumnya manusia atau benar-benar terangkat ke surga? Mohon penjelasannya, silakan. Iya, tadi di 2 Tesalonika 2, bentar, 1 Tesalonika 4, ini ya, 1 Tesalonika 4. Apakah kita mengalami kematian? Gitu. Nah, ini. Ya. Nah, kita yang hidup, sebentar, dari sini. Nah, ini kami katakan kepadamu, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Maksudnya, kalau ada orang-orang yang masih hidup nih nanti sampai kedatangan Tuhan, entah kan Tuhan datang kapan, apakah kita mati duluan ataukah kita menyambut kedatangan Tuhan, nggak mati gitu ya. Nah, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal, ya. Jadi, eh, kita yang hidup ini akan diangkat bersama-sama dengan yang sudah bangkit. Nah, jadi kita nggak akan dimatiin, kita akan diangkat. Nah, diangkat tentunya tubuh kita, kalau mereka yang bangkit dikasih tubuh yang baru, maka kita pun dikasih tubuh yang baru. Di ayat yang lain dikatakan bahwa kita itu akan diberi tubuh seperti tubuh kebangkitan Tuhan Yesus, tubuhnya yang mulia. Gitu. Ya. Nah, apakah ini kiasan atau beneran? Ya, saya percaya bahwa ini adalah betul-betul diangkat dan dipindahkan ke langit dan bumi yang baru. Ya, memang ada orang-orang yang pandangan post milenial percaya bahwa bumi ini akan dipulihkan dan orang-orang itu akan tinggal di sini. Misalnya pandangan itu post milenial itu misalnya teolog Pak Yowas Adisaputra, Pak Yowas dari STT Jakarta itu ya memandang bahwa bukan langit dan bumi yang baru itu bukan betul-betul langit dan bumi, tapi disinilah kita akan tinggal selama-lamanya dipulihkan gitu. Jadi yang diangkat itu adalah orang-orang yang akan dibinasakan. Mereka yang dibinasakan itulah yang dibuang dari bumi ini, sedangkan orang percaya tinggal di sini. Jadi ada perbedaan-perbedaan penafsiran. Nah, yang saya pahami, penafsiran yang saya pahami sebaliknya. Di sini dikatakan kita diangkat.
Atau misalnya di kitab Injil ada beberapa perumpamaan ya, ada 2 orang di ladang, ada 2 orang di pembaringan, satu diangkat, satu ditinggalkan gitu. Jadi betul-betul ada pengangkatan. Nah, perbedaannya adalah ada pandangan yang memandang bahwa yang diangkat inilah yang masuk neraka, dibuang ke neraka, tapi kalau saya pandangannya yang diangkat inilah yang menyongsong Tuhan di angkasa dan kemudian kita dipindahkan ke langit dan bumi yang baru gitu. Ya. Jadi ada banyak perbedaan pandangan dalam eskatologi. Kenapa? Karena ini belum terjadi. Ini belum terjadi. Kita hanya menafsirkan. Tetapi yang kita harus ambil di sini bukan kita ngotot-ngototan siapa yang paling benar. Persamaannya apa sih di situ? Persamaannya apa? Ada penyelamatan. Di hari Tuhan itu ada penyelamatan, ada pemulihan. Ada sesuatu hari yang kita harapkan itu terjadi dan perjuangan kita tuh nggak sia-sia gitu untuk mengikut Tuhan itu. Ada upah yang menanti kita. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini masih tentang kita yang mempercepat gitu ya kedatangan hari Tuhan. Shalom, Kak. Sebenarnya kita harus menginginkan hari Tuhan itu dipercepat atau sebaliknya? Bukankah lebih baik kita produktif di bumi memenangkan jiwa sebanyak mungkin? Silakan, Kak. Dua-duanya. Jadi salah satunya untuk kita produktif itu pun kita mempercepat. Bukankah dengan banyaknya orang yang akhirnya mengasihi Tuhan dan hidup suci seperti Tuhan Yesus, kita mempercepat kedatangan itu, ya. Jadi apakah kita harus mempercepat atau enggak? Pertanyaannya seperti itu tadi ya. Ya, Kembali lagi seperti ini. Kalau kita mengasihi seseorang, kita pengen cepat-cepat ketemu atau enggak? Kalau kita kurang mengasihi, kita kurang merindukan seseorang, itu kita malas ketemu, ya kan? Tapi kalau kita mengasihi dia, kita pasti pengen cepat-cepat ketemu sama orang yang kita kasihi. Nah, Tuhan katakan bahwa langit dan bumi yang baru itu jauh lebih baik daripada langit dan bumi yang sekarang. Di sini banyak kejahatan gitu ya. Banyak setan masih berkuasa, banyak kejahatan, banyak ketidakadilan, tapi di sana tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi ketidakadilan. Nah, orang seringkali memandang bahwa di surga itu nanti saya akan bicara soal surga ya di topik, sehingga nggak menarik gitu. Surga itu digambarkan kita akan memuji Tuhan selama-lamanya, 24 jam, sorry, 24 jam nonstop. Vivi aja kalau disuruh nyanyi seharian aja hari ini, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam dia udah mabok, pasti udah hilang suaranya besok. Apalagi 3 hari 3 malam, misalnya ada retreat 3 hari 3 malam, dia disuruh nyanyi terus-terusan. Terus digambarkan surga itu kita memuji dan menyembah selama-lamanya nonstop gitu ya, medley terus saja. Akhirnya surga menjadi tempat yang tidak menarik gitu, karena penggambaran surga yang salah. Nah, surga itu kan dikatakan langit dan bumi yang baru. Seperti misalnya di Perjanjian Lama, orang Perjanjian Lama menggambarkan surga itu ya langit dan bumi gitu. Langit dan bumi. Jadi ada kehidupan di sana, bukan sekedar nyanyi-nyanyi, nari-nari di depan tahta Tuhan nonstop medley terus gitu. Bukan seperti itu, ya. Jadi seharusnya kalau orang memahami surga itu apa, orang akan merindukan tempat itu. Tapi lebih rindu lagi karena di sana ada pribadi yang sangat mengasihi kita dan kita kasihi. Dan kita akan bertemu dengan dia. Nah, kalau misalnya bukankah kita harus menginjil di sini supaya sebanyak-banyaknya orang masuk ke surga? Iya, betul. Tapi cepetan mana sih umat manusia lahir? Dulu ya, 1000 tahun yang lalu. Masih 250 juta kira-kira penduduk dunia ini. Percepatannya sangat cepat loh. Setelah revolusi industri tahun 1800, 1900, itu karena revolusi industri, ada revolusi pertanian, pangan, dan sebagainya. Karena pangan semakin berlimpah, akhirnya umat manusia tiba-tiba meledak. Baby boomers gitu kan, meledak itu di abis Perang Dunia Kedua. Akhirnya sekarang perlipat gandaannya cepat sekali, udah 8 miliar lebih umat manusia dibanding 1000 tahun yang lalu. Sekian ribu tahun umat manusia itu pertumbuhannya melambat sebelum revolusi industri. Nah, mau cepet-cepatan gimana? Cepetan ledakan penduduk dibanding kita menginjil dan mengubah orang. Makanya daripada banyak yang masuk neraka, lebih baik kita cepat-cepat mempercepat kedatangan Tuhan gitu. Daripada lebih banyak lagi manusia lahir dan dunia ini semakin jahat, maka semakin banyak orang yang masuk neraka. ya. Oke.
Baik, terima kasih, Kak. Nah, ini, pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi patokan untuk melihat bahwa seseorang itu tidak akan pernah ragu akan hari Tuhan dan sangat yakin bahwa kedatangan Tuhan itu benar adanya? Jadi patokannya apa nih, Kak? Untuk kita ini Kedatangan berarti Tuhan itu benar adanya gitu. ya, posisinya kita menilai orang lain ini sudah yakin nih gitu, bahwa dia akan, yakin kalau hari Tuhan itu ada, bener gitu. Mungkin bukan menilai orang lain ya, menilai diri kita sendiri karena di Oh ya, Alkitab itu semuanya balik ke diri kita. Jadi ya, segala pengetahuan yang kita punya itu untuk mengoreksi diri kita sendiri, bukan untuk kita mengoreksi orang lain gitu. Nah, bagaimana patokannya kita kita yakin bahwa Tuhan datang? Ya sama seperti kita yakin bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dari mana kita yakin? Kita yakin karena iman gitu. Dan semua itu dituliskan di dalam Alkitab. Tuhan Yesus janji bahwa Dia akan datang kembali. Bagaimana kita yakin bahwa Dia akan betul-betul menepati janjinya? Ya udah itu yang namanya iman. Iman mmm, adalah segala sesuatu yang dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat, gitu kan? Kalau tanpa iman ya kita ragu kan? Orang-orang ateis nggak punya iman ya udah hidup ini di dunia ini udah selesai mati mati nggak ada surga nggak ada neraka itu buat orang ateis mereka tidak beriman. Nah tapi kalau pertanyaannya misalnya benar nggak sih atau ragu nggak sih nanti kita di hari Tuhan itu selamat? Nah itu bisa kita introspeksi diri benar nggak sih hidupku? Coba ketika kita berdoa Tuhan tanya karena Tuhan itu kan Tuhan yang hidup, Tuhan yang masih bisa bicara sampai hari ini. Tanya sama Tuhan dalam doa kita. Tuhan, kau berkenan nggak sih dengan hidupku hari ini? Tuhan, kau berkenan nggak sih? Tuhan, kau senang nggak sih dengan hidupku hari ini? Apa sih hari ini yang hidupku yang tidak berkenan? Pasti Tuhan akan menjawab kita. Bukan dengan, hey Dian, aku nggak senang tadi kamu begini, bukan ya. Tapi tentu rema-rema di dalam hati kita gitu ya. Tadi, diingatkan, tadi kamu begini loh, sikap hati kamu begini loh, kayak gitu. ya, oke, baik. Nah, ini sebenarnya pertanyaan atau statement ya ini ya. Karena sepertinya ini ungkapan keprihatinan gitu ya. Kenapa masih ada perpecahan di antara orang-orang percaya, di antara gereja, bahkan di antara para hamba Tuhan, saling serang, menjatuhkan, padahal firman Tuhan disuruh menyangkal diri. Nah ini apa nih ya, terima kasih keprihatinannya ya. Kita sepakat mungkin kita responnya mendoakan ya, Kak, ya. Mendoakan kondisi ini begitu ya. Jadi saya pengen ngikutin itu ya dulu coba istilahnya salah satu presidennya saya turut prihatin gitu ya. Mmm, Nah, ya memang selalu ada orang-orang yang seperti itu. Kalau misalnya perbedaan doktrin dari zaman Perjanjian Lama juga ada. Contohnya misalnya orang Saduki sama orang Farisi. Orang Saduki nggak percaya kebangkitan, orang Farisi percaya kebangkitan. Di zaman Tuhan Yesus juga ada guru agama yang sangat terkenal antara Hillel dengan Samai misalnya. Samai itu sangat-sangat keras sekali, sedangkan Hillel itu lebih moderat kayak gitu. Selalu ada penafsiran itu dari perjanjian lama aja penafsirannya beda-beda kayak begitu kan. Nah, apalagi di perjanjian baru gitu. Nah, selalu ada perbedaan cara menafsirkan Alkitab. Nah, makanya seperti doa Tuhan Yesus, Tuhan jadikan mereka satu, gitu kan. Nah, doa Tuhan Yesus itu bukan sekedar doa, tapi gimana? Kita dalam tanda kutip ikut menjawab doa itu dengan cara kita nurut sama Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus ingin kita bersatu nih. Kita jawab doanya, kita wujudkan doanya Tuhan Yesus. Tentu dengan pimpinan Roh Kudus, ya kan? Karena Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa menjawab melalui Roh Kudus di dalam hidup kita, mengarahkan kita untuk bersatu, tidak menjelek-jelekan kepercayaan yang berbeda, tapi justru perbedaan itu semakin melengkapi kita. Tuhan juga membiarkan kok perbedaan yang ada. Di dalam kekristenan berapa banyak kekristenan pecah-pecah berbeda-beda denominasi itu kan karena doktrin yang berbeda kan? Iya, Tuhan membiarkan hal itu terjadi. Dan itu mendewasakan kita bagaimana kita menyikapi perbedaan tapi tetap menganggap sebagai saudara, bukan membeda-beda. Udah kalau lu beda lu bukan Kristen gitu. Gue yang Kristen sendiri, gue yang paling Kristen. Nah, itu kita kan tidak seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus doa jadikan mereka satu. mmm, ya. Yuk kita mewujudkan doa Tuhan Yesus itu. Oke, baik.
Ini, Bapak Ibu saya mohon maaf bahwa tidak semua pertanyaannya bisa terjawab, ada beberapa yang masih belum terjawab, tapi mungkin ini terkait dengan ini ya, ada tentang surga itu nanti akan ada materi khusus ya, Kak. Jadi Iya, ini tidak jangan dulu sekarang. terjawab betul. Kemudian terkait dengan kalau langit dan bumi yang baru itu apakah planet yang bisa dihuni? Nah, itu kan lokasinya tuh waktunya kita nggak tahu, lokasinya kita juga nggak tahu loh, kalau tadi mencermati yang Nanti dijelaskan. aja itu tentang surga. Oke, baik. Nah, mungkin berarti mungkin yang Tentang pengangkatan dan hari Tuhan aja hari ini, Dian. iya, betul betul. Nah, untuk pengangkatan dan hari Tuhan itu ini ada satu nih, Kak, sebentar ya. Ini tadi mana ini? Ini ya, ininya ya, silabusnya ya. Masih nanti ya, ada. Iya, Nah, betul. terakhir nih, surga dan neraka. Oke, nah ini Kak, Ya, ada yang sharing. Waktu itu saya sedang saat teduh, ada mendapat penglihatan tentang rapture. Apakah itu nubuatan untuk diri saya sendiri atau seperti apa, Kak? Ya, ini pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu oke. sekalian. Penglihatan. Segala sesuatu karunia roh, apakah itu penglihatan, penyataan, nubuat, seperti itu harus diuji. Ujinya berdasarkan apa? Berdasarkan Alkitab. Ya, karena kan segala karunia roh itu kan diberikan oleh Roh Kudus. Entah itu nubuat, penglihatan, itu datangnya dari mana? Dari Roh Kudus ya. Nah, demikian juga Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada penulis-penulisnya. Jadi seharusnya Roh Kudus yang sama yang mengilhamkan Alkitab kepada para penulis Alkitab dan juga mengilhamkan penglihatan atau nubuatan kepada kita tidak akan bertentangan. Jadi penglihatan, nubuat segala macam itu harus diuji berdasarkan Alkitab. Kalau itu tidak sesuai, maka itu kita harus pertanyakan apakah itu dari imajinasi kita ataukah dari setan gitu ya kalau tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi kalau sesuai dengan Alkitab, kita bisa pertanyakan kepada Tuhan, pertanyakan maksudnya apa Tuhan? Engkau memberikan nubuatan ini kepadaku, penglihatan ini kepadaku gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi apa pertanyaannya? Apakah ini dari Tuhan gitu ya, Dian ya? Iya, dia mempertanyakannya seperti itu. Jadi seperti apa itu maksudnya gitu. Nah, kalau maksudnya kalau memang itu tidak bertentangan Alkitab, ya penglihatannya tidak bertentangan dengan Alkitab, oke. Misalnya, jadi ini dari Tuhan. Nah, apa maksudnya? Perkarakan secara pribadi dengan Tuhan, karena yang mendapat penglihatan engkau, bukan saya gitu. Ya, jadi setiap orang yang dapat nubuatan, misalnya saya dapat nubuatan nih buat Dian nih ya. Dian Hmm. nanti kamu akan begini-begini. Dia nggak ngerti. Hmm. Terus apa sih maksudnya? Tanyakan kepada saya, karena Hmm. saya yang dapat. Kalau nggak ngerti tanyain, bukan mereka-reka sendiri, karena kan saya yang diilhami Tuhan gitu. Kalau Ya, saya yang bernubuat gitu kan, saya yang diilhami, saya yang harus menerjemahkan itu sampai ya, jelas gitu. ya. Saya yang harus menanyakan itu sama Tuhan, Tuhan ini apa sih maksudnya buat Dian gitu. Hmm. Kalau engkau bicara begini apa maksudnya? Kalau pakai lambang-lambang gitu. Ya, Nah, jadi tanyakan lagi sama orang yang mendapatkan itu dari Tuhan, tanyakan lagi ke Tuhan. ya. Maksudnya apa? Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, saya menutup sesi tanya jawab untuk Bible Study kali ini dan kita say thank you ya buat Kak Ana, kita bisa kasih reaction.